Hari ini kita akan bahas cara jawab pertanyaan, kenapa kami harus memilih Anda? Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang dunia kerja, HR, dan thoughts on adulting dengan bahasa yang sederhana. Kalau lo baru di sini, welcome untuk subscribe karena gue akan upload video baru tiap minggu dan lo nggak mau ketinggalan upload-upload gue yang selanjutnya. Oke, untuk membedah pertanyaan kenapa kami harus memilih Anda, gue akan bagi video ini dalam 4 bagian. Bagian pertama, kepada siapa pertanyaan ini biasanya ditanyakan. Bagian kedua, bagaimana kita harus bersikap ketika ditanyakan pertanyaan ini. Bagian ketiga, kenapa HRD menanyakan pertanyaan ini? Dan bagian keempat, bagaimana cara menjawabnya. Buat kalian yang langsung pengen lompat ke bagian 1, 2, 3, atau 4, silahkan cek di index, di scroll bar, atau di description box di bawah. Video ini akan gua potong-potong, dan teman-teman bisa langsung loncat ke bagian yang teman-teman mau nonton. Yang pertama, kepada siapa pertanyaan ini biasanya ditanyakan? Pertanyaan ini biasanya sering ditanyakan kepada kandidat fresh graduate. Buat kandidat yang professional hire, biasanya HR sudah tahu kenapa orang ini mau di-hire. Kalau misalkan HR mencari seorang HR manager, ya di-hire pastinya karena kemampuan dia sebagai orang HR. Atau HR mau cari orang finance, berarti otomatis interviewnya dengan orang finance juga. Akan tetapi, buat fresh graduate, pertanyaan ini sering dipakai buat ngetes. Sebenarnya skill set apa atau kelebihan apa yang dimiliki oleh si fresh graduate yang bisa meyakinkan HRD atau hiring manager untuk akhirnya merekrut kandidat tersebut. Bagian kedua, bagaimana harus bersikap? Gue sering banget dapat DM, dapat pertanyaan, kok gue baper deh kalau ditanya kayak gini, kok gue ngerasa diremehin deh sama HR yang nanya-nanya kayak gini, dan sebagainya. Pesan gue cuma satu untuk teman-teman yang terlalu gampang baper pada saat interview. Ingat-ingat kalau sebenarnya pengalaman interview teman-teman hanyalah sebuah proses berkenalan. Hanyalah sebuah proses saling mengenal untuk akhirnya teman-teman memutuskan mau nggak sih gue jalan sama company ini. Di sisi lain, company juga tentu akan memutuskan mau nggak sih gue meng-hire dia jadi karyawan. Jadi kalau kita nggak tenang, semuanya tuh akan langsung kelihatan teman-teman. Bahasa tubuh lu kelihatan, raut muka lu kelihatan, cara lu ngomong langsung jadi tinggi suaranya. Itu semua akan memberikan kesan kurang profesional kepada HRD yang sedang menginterview. Kenapa? Karena pada dasarnya semua pertanyaan yang dilontarkan, termasuk pertanyaan ini, kenapa kami harus memilih Anda, adalah pertanyaan yang sifatnya profesional. Jadi nggak perlu tersinggung sebenarnya. Sikap terbaik adalah tetap ramah, tetap humble, tidak perlu menunjukkan bahwa teman-teman merasa tidak nyaman, diserang, apalagi membalas dengan kata-kata ketus. Tetap santai, tetap santun, dan jawab sejelas dan selugas mungkin. Lalu bagian ketiga, yang mungkin banyak teman-teman bertanya-tanya, kenapa HRD menanyakan pertanyaan ini? Sebenarnya di sini sudah cukup jelas bahwa siapapun yang menginterview kita saat ini, HRD, hiring manager, user, sedang memberikan kita kesempatan untuk jualan. HRD ingin melihat apakah kita mengenal diri kita sendiri dan apakah kita mampu menjual sisi positif yang kita miliki. HRD juga ingin melihat cara kita merespon, supaya kepribadian kita terlihat. Apakah kita merespon dengan antusias, dengan positif, dengan agak jengkel, atau dengan malu-malu. Cara kita merespon akan menunjukkan kepribadian kita sebenarnya seperti apa. Jadi selain daripada jawaban kita, HRD juga akan melihat kepribadian kita, karakter kita, cara kita merespon pertanyaan tersebut juga akan jadi bagian dari penilaian. Jadi balik lagi ke bagian kedua tadi, teman-teman harus tetap tenang, tetap menjawab dengan santun, dan nggak baperan. Bagian keempat yang mungkin paling penting, bagaimana cara menjawabnya? Pertama-tama jangan lupa ucapkan terima kasih.
atas pertanyaan yang diberikan. Selalu mengucapkan terima kasih. Selain ini menunjukkan teman-teman sopan, mengucapkan terima kasih dan mengulang kembali pertanyaan yang diberikan itu memberikan teman-teman waktu untuk berpikir, untuk menyusun kata-kata sebelum akhirnya benar-benar menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, yang kedua, teman-teman mau memberikan jawaban yang personal. Teman-teman mau menghindari jawaban-jawaban template seperti misalkan, saya pekerja keras, saya tim player dan akan berkontribusi untuk tim Bapak. Saya adaptif dan cepat belajar. Saya akan menyesuaikan diri dengan kondisi departemen Ibu. Itu semua jawaban yang bagus, cuman HR akan langsung tahu bahwa kamu dapetin jawaban itu somewhere on the internet. Coba deh, kamu susun sendiri jawaban yang punya personality. Tambahin storytelling supaya HR bisa ngelihat kepribadian dan karakter kamu di jawaban tersebut. Contoh pertama, ini actually mirip-mirip dengan jawaban beneran gue pada saat gue pertama kali dulu ngelamar kerja sebagai fresh graduate. Pas ditanya kenapa kami harus meng-hire Anda, gue coba mengaitkan lowongan yang sedang gue lamar, yaitu sebagai HR staff, dengan pengalaman gue dulu pada saat gue kuliah. Jadi kira-kira jawaban gue seperti ini. Bagi saya, bekerja di dunia HR sudah dekat dengan kegiatan saya semasa kuliah. Saya melakukan volunteer secara teratur di berbagai organisasi kemahasiswaan untuk mengajar bahasa Inggris, untuk mengajar tentang budaya Indonesia ke siswa-siswi di SMA-SMA di Jepang. Dari sana, saya merasa terpanggil untuk bekerja di bidang HR, khususnya di bidang training and development. Ketika melihat teman-teman, siswa-siswi yang saya latih, saya ajar, mereka mengalami pertumbuhan, mereka mengalami pengembangan diri setelah mengikuti kelas yang kami bawakan, hal tersebut menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Saya yakin dengan semangat saya untuk berkembang di dunia HR, juga berbekal dengan pengalaman saya volunteering di berbagai organisasi selama saya menjadi mahasiswa, saya mampu berkontribusi dengan maksimal di organisasi HRD di perusahaan Bapak. Perhatikan bahwa sebenarnya gue juga menggunakan jawaban template. Basically gue cuma mau bilang bahwa gue orangnya semangatnya tinggi. Gue orangnya senang belajar. Tapi dengan menambahkan cerita, dengan menambahkan storytelling, ada episode dari hidup gue yang gue buka kepada rekruter. Ketika gue membuka diri, artinya gue mengizinkan rekruter melihat sisi yang tadinya personal buat gue. Gue mencoba membangun koneksi antara gue dengan rekruter. Instead of bersembunyi di balik jawaban-jawaban template seperti saya pekerja keras, saya bersemangat, saya suka belajar dan sebagainya, yang gue lakukan di sini adalah iya, gue mengatakan hal tersebut sembari berusaha membangun koneksi. Contoh 2. Yang ini fiktif contohnya. Gue membayangkan diri gue sebagai seorang lulusan desain grafis, seorang mahasiswa DKV yang sekarang ingin bekerja di sebuah agensi iklan. Saya telah secara rutin terlibat dalam berbagai proyek desain grafis semenjak saya kuliah. Karya-karya saya banyak yang saya ikut sertakan dalam aneka pertandingan, kontes-kontes baik di dalam maupun di luar negeri, dan seperti Bapak Ibu dapat lihat di portfolio saya, beberapa di antaranya memenangkan penghargaan. Saya ingin terus belajar dan mendalami dunia desain grafis, dan saya percaya tidak ada tempat yang lebih baik daripada agensi Bapak Ibu sebagai salah satu agensi yang paling dihormati di industri kami. Saya yakin sebuah pilihan yang tepat buat saya untuk bergabung dengan organisasi Bapak Ibu juga merupakan pilihan yang tepat bagi Bapak Ibu untuk memilih saya dikarenakan drive dan semangat yang saya miliki juga prestasi yang telah saya buktikan selama saya kuliah. Again, basically kandidat ini hanya ingin mengatakan bahwa dia semangatnya tinggi dan berprestasi. Tapi yang dia bagikan adalah menceritakan pengalamannya mengikuti aneka kontes, pengalamannya mengikuti kompetisi, dan bukti-bukti bahwa desainnya menang kontes. Kira-kira seperti itu proses berpikirnya. Gue encourage teman-teman untuk menyusun sendiri cerita teman-teman dan berlatih supaya teman-teman bisa bercerita dengan lancar. Kita rekap lagi ya. Yang pertama, hindari jawaban template. Yang kedua, jawab dengan storytelling.
bikin supaya jawaban teman-teman personal, custom made, dan hanya bisa dijawab oleh teman-teman. Menjadikan cerita teman-teman unik dan berkesan buat rekruter yang bertanya. Sehingga yang ketiga, teman-teman bisa membangun hubungan yang personal. Karena teman-teman sudah berbagi cerita yang pribadi, maka mudah-mudahan cerita tersebut diingat dan cerita yang sudah teman-teman bagikan tersebut menjembatani obrolan yang lebih nyaman antara teman-teman dengan rekruter. Hal yang terpenting, teman-teman harus ingat bahwa nggak ada jawaban benar ataupun salah. Pada akhirnya, ini kembali lagi semua ke kecocokan personality. Karena seperti yang udah gue bilang di awal video tadi, interview adalah proses saling mengenal. Bisa saja di tengah-tengah ngobrol ada ketidakcocokan baik dari sisi kamu sebagai kandidat ataupun dari sisi interviewer, dari sisi perusahaan. Dan ketika itu terjadi, sah-sah aja, nggak usah berkecil hati, nggak usah diambil personal, dan teman-teman harus segera move on dan tetap mencari perusahaan yang lain. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.